Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kita akan terus melanjutkan untuk mengulas game-game dari turnamen online Champion Chess Tour seri ketiganya kawan, yang sudah memasuki babak-babak akhir, babak ke-6 dari 7 babak yang akan dijadwalkan, tinggal satu babak lagi kawan. Sebetulnya ada turnamen off-board lainnya kawan, The American Cup, yang sudah beberapa hari ini kita skip, tidak kita ulas, yang sudah memasuki partai final kawan, partai puncak-puncaknya, mempertemukan Levon Aronian bertemu dengan Fabiano Caruana. Tapi hasil game pertama di babak final antara keduanya berakhir miss, jadi rasanya kurang menarik untuk kita ulas kawan. Mungkin nanti malam di game keduanya akan menghasilkan game yang seru, coba besok kita akan ulas partai final itu. Dan game yang akan kita ulas dari Champion Chess Tour Oslo Esports Cup ini gantian sekarang gamenya Anish Giri bertemu dengan Lee Kwang Lim di babak ke-6-nya, dan ini merupakan game kedua mereka kawan di babak ke-6. Tanpa melihat posisi Anish Giri maupun Lee Kwang Lim di posisi klasmen, langsung kita ke langkah pertama oleh Lee Kwang Lim yang pegang putih, bermain dengan pion D4, kuda F6 oleh Anish Giri, kuda F3, pion G6, pion C4, dan gajah G7, kuda C3, di sini pion D5. Kembali kita temui permainan Grand Field Defense kawan, tapi dengan variasi yang berbeda. Kali ini adalah variasi 3 kuda. Coba kalian hitung, di atas papan sudah ada 3 kuda yang sudah berkembang, tinggal 1 kuda mungkin nanti ke petak C6 setelah pion C5 yang akan dimainkan oleh hitam. Dan di sini pion C pukul pion D5 dipukul balik oleh kuda, selanjutnya adalah gajah G5. Tidak melanjutkan pengembangan pion E4 kawan untuk mendapatkan kontrol di petak pusat, karena kenapa? Kuda akan pukul kuda C3, dipukul balik oleh pion C5 juga bisa dilanjutkan, dan seterusnya. Mungkin akan sedikit sama, nanti dilanjutkan dengan langkah gajah ke petak E3, ataupun gajah terang melakukan skak terlebih dahulu, bisa jadi. Tapi kita tidak temui variasi seperti ini. Di sini tadi gajah ke G5 langsung keluar untuk memberikan tekanan pada pion E7, tidak memberikan kesempatan pion ini didorong maju 2 petak atau 1 petak, dibalas dengan langkah pertukaran kuda pukul kuda oleh Anish Giri. Dipukul balik oleh pion, sekarang pion C5 dan pion E3. Sekarang beda lagi kawan, tidak perlu memainkan pion E4, karena jika memainkan pion E4, tentu saja kuda C6 akan dimainkan oleh hitam, mempunyai tempo untuk memberikan tekanan pada pion putih ini di petak pusat. Dan pion ini akan cukup rapuh kawan, hanya dengan ditopang 1 pion, karena nantinya pasti mati-matian hitam akan menyerang pion pusat putih ini. Oke, kita kembali ke langkah aslinya tadi. Pion E3 dimainkan oleh Lee Kwang Lim untuk memperkuat posisi pion D4-nya, dan menteri ke A5 menyerang pion C3. Menteri putih membackup-nya di petak D2 sekaligus untuk memblokade pimpinan. Kalian jangan membackup pion dengan melangkah ke petak C2 kawan, ini akan cukup berbeda. Artinya nanti setelah pion C pukul pion D4 ini, kalian terpaksa memukul baliknya menggunakan pion E ataupun menggunakan kuda. Lihat, setelah pion pukul pion ini, gajah kalian mendapatkan serangan. Jadi kalaupun memukul menggunakan kuda, gajah kalian langsung tewas. Tapi jika kalian memukul balik menggunakan pion E, maka gajah akan sikat pion ini kawan. Setelah dipukul balik, gajah kalian juga akan tewas. Kalian sudah tidak bisa lagi memukul balik pion hitam menggunakan pion C, karena kalian masih berada pada posisi atau kondisi kena pin. Oleh karena itulah tadi pada posisi ini menteri ditempatkan di petak D2 sekaligus untuk memblokade pimpinan. Jika terjadi pertukaran pion C pukul pion D4, masih bisa dipukul balik menggunakan pion C, dan mungkin terjadi tantangan pertukaran menteri. Anish Giri melanjutkan dengan gajah F5, melanjutkan pengembangan perwira terangnya kawan. Beteng C1, kuda C6 memberikan pressure bagi pion yang ada di petak D4 dan gajah E2. Sekarang kawan, kita di langkah ke-11. Kedua pemain sepertinya sudah mempersiapkan diri untuk rokade. Putih sudah sangat jelas rokade pendek, karena tidak mungkin rokade panjang, karena betengnya sudah digeser kawan. Beda lagi dengan hitam atau Anish Giri, dia mempunyai 2 opsi. Paling kuat adalah rokade pendek. Kalau rokade panjang cukup riskan kawan. Kalian harus benar-benar menghitung atau mengkalkulasi resiko-resiko yang akan didapat jika rokade panjang pada posisi ini. Tapi Anish Giri tidak takut melakukan rokade panjang.
Tapi langkah ini adalah langkah kesalahan kawan. Akhirnya Anies Giri menyadari, dia juga tidak percaya telah melakukan rokade panjang kawan. Akhirnya dia senyum-senyum sendiri menyadari hal bodoh yang dia lakukan. Berikut inilah momen di mana dia ketawa-ketawa sendiri melakukan hal bodoh ini kawan. Berikut inilah cuplikannya. Tentu saja dengan melakukan rokade panjang ini akan memberikan keuntungan bagi putih kawan, khususnya di lajur B atau nanti di lajur C akan dibuka oleh putih. Dan kita lihat saja langkah berikutnya yang akan dilakukan oleh Lee Kuan Lim. Lee Kuan Lim rokade pendek, sekarang gajah E4. Sekarang coba kita perhatikan sejenak kawan, apa maksud langkah gajah bergerak ke E4 ini. Jika kalian teliti, pasti memperhatikan posisi gajah gelap kalian di peta G5. Dia persiapan memberikan serangan X-ray bagi gajah yang ada di peta G5 ini. Gajah pukul kuda, pion pukul pion, dan gajah di peta G5 akan tewas oleh Menteri Hitam. Tapi langkah ini tidak kuat kawan menurut engine. Pada posisi ini setelah melakukan rokade panjang, langkah yang harus dilanjutkan oleh Hitam yaitu membentuk serangan badai pion. Terlebih dahulu dengan pion F6 bisa dilakukan, setelah gajah mundur, pion G5, setelah gajah mundur dilanjut dengan pion H5. Inilah langkah-langkah yang direkomendasikan oleh engine. Memang pada posisi ini gajah gelap hitam ini sudah menempatkan posisi yang bagus, mengawasi diagonal gelap ini kawan, mencegah raja hitam bergerak ke peta yang lebih tertutup. Tapi badai pion dari hitam juga perlu diperhatikan. Tapi Anies Giri memilih taktik yang lain kawan dengan gajah E4-nya, memberikan serangan X-ray nanti, pion pukul pion, gajah pukul kuda, bisa mendapatkan gajah yang ada di peta G5 nanti. Dibiarkan saja oleh Lee Kuan Lim menggeser menterinya ke B2 dan Anies Giri tentu melanjutkan misinya untuk mendapatkan satu perwira. Pion C pukul pion D4 dan dipukul balik menggunakan pion C, artinya melakukan pengorbanan gajah di peta G5 ini kawan, atau pengorbanan satu kuda ini. Sekarang Anies Giri di langkah ke-15 unggul satu perwira. Tapi coba perhatikan kawan, posisi rajanya sekarang sangat rentan mendapatkan serangan dari putih. Gajah pukul kuda diikuti beteng nanti bisa dilakukan oleh putih. Pada posisi seperti ini tadi kawan, saat pion C pukul pion D4, jika kalian menarik mundur gajah ini terhadap serangan menteri, apakah ke peta H4 ataupun ke peta ini untuk mendapatkan diagonal ini, maka akan memberikan kesempatan bagi pion hitam melanjutkan pertempurannya dengan pion C. Dan hitam mempunyai pion yang cukup mengganggu, dan tentu saja tempo sekarang sudah didapatkan hitam kawan melakukan counter attack. Walaupun rajanya juga masih cukup terbuka di area ini, di diagonal-diagonal ini kawan, yang bisa saja dimanfaatkan oleh putih di beberapa langkah berikutnya. Tapi engine tidak menyukai variasi ini kawan. Memang langkah yang diambil oleh Lee Kuan Lim tadi menggeser menterinya cukup bagus daripada menyelamatkan gajahnya. Seperti ini tadi kawan langkah-langkahnya. Anies Giri unggul satu perwira atau unggul satu kuda di langkah ke-15. Lee Kuan Lim tidak terburu-buru sikat kuda C6 ini kawan dengan gajah atau dengan beteng. Langkah terbaik adalah menggeser beteng ke B1 atau bahkan kalian sikat kuda ini dengan beteng bisa saja kalian lakukan. Nanti setelah dipukul balik diikuti menteri juga bisa, ataupun gajah pukul kuda jika kalian tidak ingin kehilangan beteng. Sama saja kawan, posisi putih masih lebih baik daripada hitam. Dan nanti kalian akan memulai untuk pengejaran raja hitam. Tapi Lee Kuan Lim memilih langkah terbaik dengan beteng B1, tidak terburu-buru, memberikan ancaman skakmat, diantisipasi dengan kuda A5. Sekarang beteng satunya digeser ke lajur yang terbuka, lajur C skak. Raja ke D7. Tidak berani kawan bersembunyi ke peta ini. Karena apa? Ancamannya adalah 6 langkah berikutnya skakmat. Pertama-tama dikorbankan menteri pukul pion B7 ini skak. Ya, harus dipukul kawan dengan kuda. Selanjutnya beteng pukul kuda dan skak. Dia tidak bisa bergeser ke lajur C, dia harus bersembunyi di ujung papan seperti ini. Dan berikutnya windmill attack akan dilakukan oleh putih. Tapi langkah yang kuat adalah melakukan kembali pengorbanan beteng kawan. Ini adalah langkah terbaik. Setelah dipukul oleh beteng hitam, di sini kalian bisa melangkah beteng ke B5 open skak dari gajah, dan sudah tidak bisa lagi mencegah ancaman skakmat. Kalian harus menutupnya dengan menteri, dengan beteng di peta-peta ini, dan berikutnya adalah tetap ancaman skakmat. Itulah jika raja pada posisi seperti ini tadi bersembunyi ke peta B8. Raja ke D7, selanjutnya pion H4.
melakukan pengorbanan pion sedang mengancam menteri agar menteri meninggalkan baris kelima agar menteri putih bisa melakukan skak. Di sini tidak memberikan kesempatan Raja Hitam bersembunyi ke sini kawan. Pengorbanan ditolak, menteri ke F5 tetap menjaga baris kelima, terutama petak B5 kawan. Di sini diancam lagi dengan pion E4. Sekarang menteri ke petak F4, menteri putih bisa melakukan skak di petak B5. Raja maju ke E6, sekarang diskak lagi oleh pion D5 skak. Raja ke F6 dan menteri putih mendapatkan kuda hitam di A5. Di sini tadi ada langkah yang lebih kuat lainnya kawan, dengan pion E5 skak. Jika diterima, diserang kawan untuk membuka jalur E bagi beteng, menteri hitam harus menghindar. Mungkin kalian ingin menghindar, ingin mengawal kuda, bisa saja ke peta ini. Tapi jika dilanjutkan, malah nanti posisi menteri hitam ini akan terjebak jika melangkah ke peta C3 ini kawan. Jadi di variasi ini kita tidak perlu melanjutkan lebih panjang lagi variasinya. Nanti akan mungkin lebih bulat, mungkin akan membuat kalian bingung. Oke, kita kembali ke langkah aslinya tadi. Setelah raja kena skak tadi oleh pion, dia bergeser ke peta F6. Lee Kuan Lim mendapatkan kuda. Sekarang komposisi perwira sudah berimbang. Kita temui perbedaan warna gajah sudah berbeda kawan. Putih mempunyai gajah terang, hitam mempunyai gajah gelap. Tapi komposisi pion masih cukup setara atau seimbang. Sekarang giliran Anies Giri melangkah, dia mengeluarkan gajah di H6, memberikan ruang bagi raja bersembunyi. Di sini beteng putih naik ke C7. Mengincar pion E7, jika raja bergerak ke petak G7, nanti disusul beteng satunya ambil pion B7, bisa jadi. Menteri hitam E5 dan beteng C ambil pion B7. Kenapa tidak mengambil pion ini menggunakan beteng B kawan? Bertumpuk di baris ke-7 dan ambil pion ini nantinya. Karena ancaman hitam adalah menteri ke petak A1 skak. Raja harus naik kawan ke petak H2 dan selanjutnya gajah F4 skak. Jika ditutup oleh pion, beteng ini akan tewas kawan. Itulah kenapa tadi Lee Kuan Lim lebih memilih ambil pion B7 dengan beteng C. Selanjutnya Anies Giri melangkah raja ke G7, pion G3 untuk mengantisipasi diagonal gelap ini kawan yang terbuka dan memberikan tempat bagi raja naik ke petak G2 agar tidak ada ancaman di baris pertama. Selanjutnya beteng H bergeser ke E8, raja putih G2, beteng C8 untuk naik kawan ke peta C2 untuk memberikan tekanan di diagonal gelap ini atau peta F2. Gajah siap ditempatkan di peta E3 nanti seperti itu mungkin. Menteri A4 menjaga peta C2 atau mengincar beteng ini. Jika beteng naik ya salah satu beteng nanti akan tewas. Pion A5 mengorbankan pionnya kawan agar menteri ini terdefleksi agar tidak menjaga peta C2. Ditolak, beteng putih naik ke B2. Menjaga baris kedua pertahanannya kawan, nanti menteri bisa ambil pion A5. Gajah C1 lanjut Anies Giri, beteng digeser ke lajur C menantang pertukaran beteng, diterima oleh Anies Giri, dipukul balik oleh menteri, gajah A3. Langkah ini sepertinya langkah blunder kawan. Kenapa? Ini memberikan kesempatan menteri putih bergerak ke peta A4, menyerang gajah ataupun beteng. Tapi sepertinya Anies Giri bukan mau slip atau tidak tahu, tapi memang sengaja kawan. Karena dia akan memanfaatkan diagonal gelap ini. Seperti ini langkah berikutnya dari Lee Kuan Lim, menteri A4, gajah C5, menteri ambil beteng dan menteri hitam D4. Mengincar pion F2, sebelum itu raja melarikan diri terlebih dahulu. Menteri pukul pion F2 mengancam gajah terang, nanti diikuti gajah satunya bergerak memberikan dukungan ancaman skakmat. Gajah mundur ke G2. Di sini pion G5 memberikan ruang lebih terlebih dahulu bagi rajanya kawan. Kenapa tidak langsung bergerak ke peta ini saja memberikan ancaman skakmat? Jawabannya bisa diantisipasi dengan beteng B3 kawan. Dan pion ini akan cukup aman. Nanti tinggal bagaimana menteri bergerak untuk menghabiskan pion-pion hitam. Tapi di sini tadi Anies Giri lebih memilih bermain dengan pion G5-nya. Apakah nanti didorong melakukan skak, mendapatkan gajah? Bisa jadi. Dan dijawab beteng B8 memberikan ancaman yang cukup serius kawan. Melakukan skak di petak-petak gelap ini memaksa raja naik, nanti diikuti beteng melakukan eksekusi skak 4 langkah, kira-kira seperti itu. Dijawab dengan langkah pion G pukul pion H4. Jika pion ini didorong maju, tentu raja akan ambil. Jika kalian ambil gajah di petak G2, dua langkah berikutnya adalah skak mat kawan. Menteri ke petak G8 skak, raja ke F6, dan menteri ke petak G5 skakmat.
Peta-peta ini sudah dikontrol semua oleh putih, jadi skakmat raja sudah tidak bisa lari lagi. Di sini tadi setelah beteng B8, Anies Giri melakukan baku hantam pion G pukul pion H5, tidak dijawab dengan diambil oleh raja atau dengan pion. Di sini putih atau Lee Kuan Lim melakukan serangan dengan menteri G8 skak, raja ke F6, dan setelah menteri ke H8 skak, Anies Giri menyerah di langkah ke-37. Raja sudah tidak bisa bergeser ke lajur E kawan, ke peta-peta ini atau ke peta F5 ini karena sudah dikontrol oleh putih semua. Jadi raja harus bergeser kembali ke lajur G. Ini memberikan kesempatan beteng juga ikut menyerang lagi skak dan memaksa raja harus bergeser ke lajur H. Dan berikut inilah ancaman skakmat berikutnya kawan. Dan menteri ambil pion atau bergerak ke peta ini, skakmat sama saja. Itulah kawan game kedua antara Anies Giri versus Lee Kuan Lim. Pada babak ke-6 saat melawan Lee Kuan Lim ini kawan, Anies Giri kalah 2 kali dan 1 kali remis. Menempatkan posisi Anies Giri berada 1 tingkat di atas Erik Hansen. Artinya Anies Giri berada pada posisi ke-7 kawan dan menjadi lumbung lainnya selain Erik Hansen di turnamen ini. Cukup jelek posisi Anies Giri di turnamen ini kawan. Dan semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian di waktu ngabuburit ini. Selamat berbuka puasa bagi kalian yang sudah berbuka puasa terlebih dahulu, khususnya bagi kawan-kawan di Indonesia Timur. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.